link ini sudah langsung bisa diklik dan dia langsung file yang mau di download ya isinya apa gitu. Seperti ini. Ini ada, nah ini banyak nih. Ini termasuk filenya. File subnya sudah saya kasih, tapi di sini juga yang ini juga sudah saya kasih nih. Ada 2. Jadi boleh yang itu, boleh yang ini. Nah, ini sebagai tambahan karena apa? Ini ada file untuk verifikasi contoh-contoh soal. Seperti saya katakan kemarin, Anda harus coba sub itu dengan soal-soal yang sudah ada jawabannya. Nah, ini verifikasi ini salah satu soal-soal folder ya untuk ngetes apakah memang Anda itu sudah benar cara inputnya ya. Itu intinya gitu. Ini sebenarnya untuk pertemuan yang sebelumnya ini, verifikasi. Ya, tidak apa-apa, ini sebagai tambahan saja. Ini sama, kemudian ini untuk steel design industrial building. Ini sebenarnya sama dengan tugas, tapi dia sudah dikembangkan untuk perhitungan 3 dimensi. Nah, itu ada videonya, itu asli langsung dari yang buat sub ya anunya. Video pembelajarannya itu langsung dikeluarkan dari perusahaan atau software perusahaan yang membuat software ini tadi, itu SAP ya. Kemudian ini ada data bahan bangunan. Data bahan bangunan penting untuk Anda ketahui, misalnya untuk berat jenis ya, kemudian juga untuk beberapa ini komponen gedung itu beratnya berapa gitu, misalnya dinding setengah batu bata. Nah, biasanya kita pakai dinding untuk rumah itu biasanya setengah batu bata ya. Setengah batu bata itu ada standarnya per meter perseginya 240 kg per meter persegi kalau pakai batu bata biasa ya. Kalau 2 bata itu 2 kali lipat ya, sekitar itu 2 kali lipat 400-an ya. Nah, jadi itu ada standarnya. Kemudian yang lain untuk genteng macam itu ada di sini. Anda bisa cek. Kemudian ini penerapan beban, nanti kita bisa lihat sebentar ini. Kemudian, nah ini ada akibat angin. Karena di tugas Anda itu kan Anda kan sudah pernah mengerjakan tugas rangka atap ya. Saya lihat data dari tugas Anda itu ada keterangan misalnya kecepatan angin ya, kecepatan angin misalnya. Nah itu kan untuk menentukan tekanan angin ya. Nanti kita akan bahas itu sedikit. Nah ini analisa untuk frame mirip sebenarnya untuk rangka batang, tapi frame. Tapi kita lihat nanti bagaimana beban angin itu diperhitungkan dalam struktur. Ya. Ini. Jadi ada beberapa file ini yang perlu saudara download di e-learning. Semuanya banyak sudah ada di e-learning, tinggal Anda klik saja. Oke, kita akan mulai dari bahan kuliah yang pertama. Ini. Lalu saya lihat dulu. Nah, ini saya share. Ini pertama ada link ya. Ini kelihatan nih linknya. Halo? Ini saya kelihatan? Yang untuk PDF-nya. Ini beberapa link lah yang Anda bisa klik ini nanti ada beberapa file di sini, ada file misalnya ini SNI yang bisa
kumpulan berat sendiri, kemudian cara menghitung. Ini memang ada video sedikit. Pokoknya kali ini saya klik ini. Nah, ini sebagai contoh apa kegagalan struktur dikarenakan ya. Strukturnya sudah ada sih. Ini kejadiannya sudah lama. Dua bursa efek Indonesia ambruk dan menyebabkan puluhan orang terluka. Mereka sebagian besar mahasiswa yang sedang melakukan kunjungan. Nah, malah korbannya ini mahasiswa. Oleh video CCTV yang mungkin Anda pernah tonton sebelumnya, ini mahasiswa tersebut. dari Palembang malah. Diketahui peristiwa tersebut terjadi pada pukul 11:56 waktu Indonesia bagian barat. Jakarta ya. Peristiwa itu terjadi dengan cepat. Dari video tampak ada rombongan mahasiswa yang berkumpul di Selasar. Rombongan besar mahasiswa ini terlihat jelas terjatuh dari Selasar. Sebagian karyawan di gedung itu juga tampak berlarian pada saat Selasar ambruk. Saat itu para korban langsung evakuasi melewati tangga darurat. Kejadiannya. Ada 40-50 ini. Itu tahun 2018 kejadiannya. Tuh kita lihat lagi videonya. Tuh. Ya, itulah kejadian. Jadi kita harus hati-hati dalam mendesain. Karena saya bilang kemarin saya bilang kalau kita mendesain kita nggak ada jawaban, kunci jawabannya dari desain kita tuh benar apa salah, nggak ada. Yang ada itu cuma di hasil desain Anda itu. Anda percaya tidak dengan hasil desain Anda sendiri. Makanya saya bilang harus dimulai dari mengerjakan soal-soal yang ada jawabannya. Ya. Kalau jawaban nanti sudah sama dengan jawaban dari buku, ya dengan menggunakan input sub, karena kan cuma input doang. Hanya input saja. Setelah itu kan yang mengerjakan analisisnya kan si komputer. Kalau desain pun yang mendesainnya kan komputer. Oke, contohnya. Kemudian ada lagi bahan yang berikutnya, itu mengibarat sendiri bangunan. Muncul. Kenapa dia tidak muncul? Kenapa tidak muncul PDF? Berat bangunan. Loh, kok memang hilang? Kok tidak ada? Filenya kosong ya? Ini? Kok nggak hilang semuanya? Aduh. Nah, ini ada. Udah, saya itu sudah. Oh, kenapa pada hilang semua? Iya. Wah, gawat juga nih. Kok semalam saya cek ada kok. Sebentar dulu. Apa ini bahan bangunan?
buka. Nah, ini ada. Oh, sorry, nggak tahu ini kenapa di saya nggak ada ya. Typical weight. Buka. Ada. Bentar ya. Unit weight. Kok di file itu nggak ada? Apa ada yang merogotinya? Bentar lah, saya buka lah ya. Ini saya buka langsung dari anu saya nih. Dari learning. Nomor sendiri. Oke. Ya lah. Jadi ini saya mulai dengan share yang dari ini ya. Ini kita tinggal 5 menit lagi. Kita nanti saya ingin share yang mana nanti? Ini deh. Ini ya. Ini berat sendiri tadi ada semua nih di sini berat sendiri. Nanti ada ini ya. Ada download sendiri ya keterangan. Ini sih contohnya nih dari ini kemarin referensinya juga sudah saya kasih buku e-booknya. Pedoman dan pembangunan untuk rumah dan gedung. Memang ada yang baru, tapi ada beberapa itu yang masih sama gitu seperti ini ya. Berat sendiri. Bahan bangunan baja ya dari dulu sampai sekarang tetap 7850 per kilogram per meter kubik, batu alam dan seperti beton, yang beton normal dan beton apa yang lebih ringan. Kelas kayu ini sama, komponen gedung yang hampir sama, tetapi kalau ada yang baru mungkin ditambahkan saja. Misalnya ini nih yang sebenarnya tadi, dinding pasangan bata merah setengah batu 250 ya, kalau satu batu 450, kan ada keterangannya ya. Ini. Kelihatan ya? Halo? Halo? Kelihatan enggak ini? Kelihatan, Pak. Oke. Nah itu. Ini yang perhatikan ini ya, dinding ini yang sering sekali ini. Soalnya kalau kita punya bangunan 2 lantai, 3 lantai. Nah, di lantai 2 itu ada balok, di atasnya ada dinding batu bata. Nah, berarti di balok itu nanti ada bobot merata akibat dinding batu bata, tinggal tingginya. Kalau tingginya misalnya 4 meter, sudah aja. Kalau setengah batu, 4 meter kali 250, berarti ada beban merata 1 ton per meter maju di atas balok tersebut. Ya, balok yang ada di lantai 2 itu. Ya. Itu contohnya. Dan seterusnya, ini ada semua di sini. Ini bahan-bahan. Ini malah gipsum, ada tambahan. Jaya board, 6,5 kg per meter persegi. Biasanya untuk plafon ya. Ini ada ini keterangannya. Ini mode seperti ini, plafon. Dipasang papan gipsum. Nah, mungkin nanti di tugas kamu itu yang di struktur rangka baja itu kan nanti ada plafon. Nah, plafon itu dari apa itu? Saya tidak tahu apa. Kemarin diminta untuk menghitung beban plafon enggak dengan untuk kuda-kuda Anda itu. Ya, ini contohnya. Ini keterangan tambahan ya. Kemudian ini typical weight building. Ini juga ada nih ya, tambahan ya. Satuannya dalam kilonewton per meter persegi ya. Ini juga sama kayak tadi ya. Air, brick, ini batu bata per meter kubik gitu ya. Semen per meter kubiknya. Ini timber dan sebagainya. Ini ada semua. Untuk tambahan. Itu unit weight building. Ini juga ada tambahan lagi dalam PSF, pound square inch. Tinggal satuannya mau pakai apa gitu. Ini juga sama kayak tadi ya. Daftar dari berjenis atau bobot dari bobot isi material gedung. Ya, bangunan. Ini harus dihafalkan lah yang standar ya. Batu bata ini berat jenisnya. Kayak beton, besi ya. Sekitar itu antara 6.800 sampai 7.800 kg per meter kubik. Satuannya per meter kubik semuanya. Oke. Nah, kemudian bahan yang berikutnya ada perhitungan ini ya. Ini ada perhitungan batu bata misalnya berat jenis sekian, tebal sekian,
ini tebal, maka berat batu batanya tinggal dikalikan saja. Plesteran misalnya tambahan 84 kg per meter persegi. Jadi berat totalnya ditambahkan. Ini ditambah ini dapat ini. Komponen gedung juga sama di sini. Sudah saya buat ininya. Excel-nya. Satu bata ini, adukan ini kalau ditambah. Tinggi dinding misalnya 2,5, 0,85. Di dinding, ini setengah batu ini kalau dia satu batu ini. Hati-hati ya. Kalau batu bata itu setengah batu sama satu batu, itu hampir 2 kali lipat. Jadi kalau ada salah hitung, nah itu bahaya tuh berat. Karena bebannya nanti 2 kali lipat ya. Ini juga balok, bentang balok sekian. Batu bata ringan, ini ada ini, hebel. Sudah saya buat. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Batu merah ini, berat jenisnya sudah ada di sini. Kita pindah ke link yang kedua. Untuk kuliah selanjutnya. Oke, silakan nanti Anda masuk ke link yang kedua ya. Saya stop dulu ya. Halo? Tolong semua kameranya juga di-on-kan. Coba kameranya. Kamera on. Ini berapa nih? 42. Nah, lebih dikit dari yang tadi. Gimana nih layar kedua ini kan ada yang kameranya, ada yang on nih. Nunggu ngidupin kamera B lama ini. Kalau di Fakultas Kedokteran itu dosennya kalau kuliah online mahasiswa nggak ngidupin kamera langsung di kick out ya. Itu kalau mau tahu kamu ya, kalau di kedokteran itu masih apa? Mahasiswa yang nggak serius, dosennya udah payah-payah kuliah, kameranya aja nggak mau dia dihidupin, langsung di kick out dari kelas. Yang sampai gitu ya, ya nggak serius ya, sama. Saya bilang sama persisnya, benar pesan itu. Offline online itu sama aja. Kita harus saling tatap muka gitu. Ini namanya kuliah itu kan tatap muka. Cuman medianya beda itu. Kalau offline itu langsung ke kelas, kalau online ini lewat komputer sama tetap. Kalau dosen sipil itu menerapkan, nanti saya akan anukan dengan Bu Saloma di urusan. Itu bagus tuh, tiru apa yang fakultas kedokteran. Itu kick out deh, malah langsung dia tidak luluskan oleh dosennya ya. Kalau kedokteran itu C nggak lulus, ngerti nggak? Jadi kalau sipil itu bukan berarti apa Anda harus dapat B, enggak. Kita boleh itu kedokteran karena C itu dia harus remedi. Cuman B yang baru lulus, itu kan lulus. C itu dia boleh dia, tapi dia nggak lulus, harus remedi, harus ngulang lagi. Itu ya supaya tahu ya, banding. Aku kasih tahu sama teman-teman kamu yang lain itu, yang kuliahnya nggak serius itu seperti itu ya. Kalau kedokteran itu begitu ya. Ya, apalagi nanti tugasnya agak berat ini, bukan agak berat, ya ngulang apa tugas kamu yang lama, tapi saya minta ada apa perhitungan, ada 3 skenario ya. Kira. Tadi sudah, ini penerapan beban ya. Ini sebagai tambahan saja ini kalau saya klik ini. Nah, ini e-learning kadang-kadang ngecot juga nih. Bentar. Saya semalam aja upload bahannya itu seok-seok. Makanya saya
suka kasih link aja kan. Kalau link udah di dalam Google Drive saya tinggal dibuka saja. Kalau di-upload di e-learning itu lama sekali. Seperti ini mukanya, ya. Tapi saya carikan bahannya dari anak saya. Dari bahan saya, bahan kuliah. Masih kosong juga. Aduh. Kenapa ini? Kosong. Ini aja. Udah. Oh, ini harus sudah bukan. Tahun ini juga lama nih. Mau bukanya coba ya? Boleh ya? Nah, ini sistem komputer industri ini. Ayah. Mau buka ini nggak bisa. Buka. Ini kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Oke, ini peraturan beban Indonesia itu ada SNI yang baru ada, tapi secara prinsip ini apa sama seperti ini. Nah, ini ada beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain. Ini SNI yang 2013. Mungkin yang ada lebih baru lagi sama, bermirip ya. Jadi ini SNI yang baru itu 2019 berapa itu? Sama saja prinsipnya. Jadi di sini yang perlu Anda ingat kata kuncinya itu apa? Beban minimum. Ya. Beban minimum. Artinya apa? Beban yang Anda harus ambil itu paling kecil atau paling sedikit ya seperti yang tercantum di dalam peraturan ini. Tidak boleh lebih kecil. Ya harus sama dengan itu atau lebih besar. Kalau Anda lebih kecil, itu salah berarti Anda. Kalau dalam desain. Contohnya begini. Kalau beban hidup, nah, ini ya. Oke, kita lihat. Ini beban hidup, nah ada beban angin segala macam. Ini aturannya kita lihat dulu ini ya. Sumber-sumbernya, acuannya bahasa Inggris yang diperoleh relatif murah gitu. Ini ada SNI yang menjadi acuan untuk di Indonesia. Ini apa padanannya untuk yang di luar, yang AS ini Amerika ya. Nah, ini. Tuh ada semua beban kombinasi, beban angin, beban hidup, beban mati ya. Ini. Ada semua di sini. Beban air. Nah ini adalah gambaran secara umum beban gravitasi. Kemarin kan di video kan sudah saya tampilkan beban itu kan dari atas, kemudian dia salurkan ke semua komponen penyalur bebannya, strukturnya baik balok, kolom dan seterusnya dari atas, saya kuda-kuda atap sampai ke fondasi. Nah ini. Nah kita lihat di sini permanent load, ada beban mati, dinding, lantai gitu ya. Ada beban tambahan, beban hidup, imposed loads itu beban human, orang dan beban furniture ini sama.
Itu kelihatan ya, yang panah-panah merah ini adalah gaya ya, gaya berat, gaya merata ataupun gaya beban terpusat dan sebagainya, disalurkan dari atas ke bawah. Itu prinsipnya. Tuh, ini kira-kira beratnya per meter persegi seperti ini maksudnya kalau per meter kali meter. Nah ini saya bilang tadi tinggi dinding batu bata misalnya ya. Ya, ini batu bata, kemudian ini ada plat sini. Nah, jadi ingat di sini ininya gitu. Nah, gambaran ini batu bata itu jadi meter maju ke sana ya. Ini untuk air ya, tanah hidrostatis. Ini untuk orang ya, human 5 kilonewton per meter persegi atau 500 kilo per meter persegi. Jadi meter persegi ada kira-kira berat orang totalnya itu 500 kilo. Kalau 500 kilo, kalau orang Indonesia itu rata-rata berapa? 60 kilo ya. Beratnya berarti ada 8 orang 1 meter persegi di atas lantai dari gedung kita. Jadi, kalau ini untuk rumah tinggal, ini lebih kecil 200 kilonewton ya. Karena ini untuk tekanan dari kendaraan. Nah ini, saya bilang tadi, ini satuannya juga dianakan saja sebenarnya dikonversi saja. Kalau yang baru itu kilonewton per meter persegi, kalau yang lama kan kilogram. Tapi ini angkanya sama ya. Nah ini, yang ini kalau untuk penggunaan untuk beban hidup perbandingannya. Nah sebenarnya tadi Anda nggak boleh ngambil lebih rendah dari ini, ya itu. Jadi pernah saya tanya di ujian sidang sarjana, saya tahu beban hidup. Ya tahu Pak, beban hidup untuk kantor berapa? Oke, itu tahu misalnya 250 untuk ini ya, untuk pertokoan ya. Kilogram per meter persegi. Yang lama, yang baru ini lebih besar ya. Seperti ini, untuk kantor ini sama nih. 250. Itu apa itu? Beban itu apa beban rata-rata, beban minimum atau beban maksimum? Dia bilang rata-rata. Salah rata-rata. Kalau rata-rata 250, rata-rata bisa orang mengambil 0, bisa mengambil 500, toh? Namanya rata-rata, kan tidak benar itu. Berarti minimum 250 atau lebih besar. Nggak ada rata-rata. Kalau rata-rata kan aneh. Si A bisa ngambil 0, bisa ngambil 5, ya namanya rata-rata 250. Dan tapi kalau 0 kan nggak ada beban. Nah, jadi ini minimum. Jadi sesuai dengan judulnya tadi ya. Nih ruang pertemuan 400. Nih angka-angkanya ada semua. Ini ada semua angka-angkanya. Itu untuk reduksi beban hidup, itu bisa kita reduksikan sesuai dengan lantainya, makin ke atas makin besar ininya gitu. Ada faktor reduksi ya. Ini air hujan dan sebagainya, ini ada semua nih. Beban angin itu ada ininya. Mungkin Anda sudah belajar di tugas itu. Ini hanya petunjuknya saja. Beban angin itu bisa dari angin datang, angin pergi gitu. Tekanan angin. Nah, ini juga sama. Ini ada semua nih ya, keterangannya sini tinggal dibaca. Nah, ini juga ada bagian-bagian komponen bagian gedung itu menahan beban angin akibat bentuknya gitu ya. Ini koefisiennya ada semua gitu. Itu kalau tekanan angin desain ini ada semua di sini. Ini untuk ngetes ininya beban angin akibat modul miniaturnya kita tes ya secara pengujian. Ini faktor beban kombinasi ya. Ini ada semua di sini. Ini. Faktor risikonya ada untuk gempa ini ya. Kesimpulannya ini sudah merupakan sebuah produk state of the art. Jadi sudah cukup maju ya. Sudah terinci dengan jelas. Kemudian akan meningkat kalau kita menggunakan aturan menuruti dan patuh dengan aturan itu, kualitas standar struktur akan meningkat mencapai level standar internasional. Ya, karena memang acuannya dengan paduan aturan pembebanan dan sebagainya tadi kan acuannya ke ACI, ke SCE ya, ke Amerika ya. Amerika itu kan lebih advance ya gitu. Penelitiannya dan aturan-aturannya lebih maju karena diteliti terus. Oke. Itu mengenai produk untuk penerapan beban ya. Kemudian berikutnya
reaction, oke, pembagian struktur, pembagian struktur. Bentar, ini saya download dulu, masih download, masih remote, nah ini sudah ada, kemudian ini juga ini sudah kemarin, ini soal trust, ya sudah. Oke. Nah ini mungkin kita mulai dulu dengan ini, pembagian struktur bangunan. Struktur bangunan ini dibagi menjadi struktur atas, ini yang seperti Anda lihat ini, itu struktur atas, bagian atasnya saja yang tidak kelihatan, yang kelihatan dengan kasat mata gitu ya. Kalau di bawah pondasi tidak kelihatan ya, kalau digali. Mulai dari balok, kolom, pelak lantai dan sebagainya, itu namanya struktur atas. Itu berkaitan langsung dengan fungsi bangunan ya, dengan ruang aktivitas ya. Sehingga mungkin bahwa pekerjaan infrastruktur lebih menekankan pada sistem dan siklus tugas yang dilakukan pada suatu ketinggian dan juga itu kan sebagai pekerjaan struktur yang dapat terlihat ya. Nah, sedangkan kalau pondasi ini struktur bawah, substructure adalah bagian struktur yang berfungsi mendukung ya, pendukung yang bagian atas dukungnya menyangga struktur atas dan menghubungkan antara keseluruhan bangunan dengan tapak atau dengan side dengan tanahnya. Substruktur ini dimulai dengan pile cap, tie beam, untuk mengikat pile cap dan fondasi, plat tempat, retaining wall dan sebagainya. Kemudian plat lantai. Sedangkan berdasarkan bahan penyusun, macam-macam ya, tergantung materialnya ya. Ada beton, baja, kayu, gabungan. Kemudian jumlah lantai ada yang tidak bertingkat, ada yang bertingkat. Kemudian bagian-bagian bangunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu elemen struktural dan non-struktural. Struktural ini ibaratnya kalau orang itu skeletonnya, kerangkanya, kerangka orang itu namanya elemen struktural utama, yang paling utama. Kokoh dan dia harus kokoh dan stabil ya dalam beban karena dia transfer kemarin itu load pad itu lewat elemen struktural dulu baru ke elemen non struktural itu hanya penguat saja, hanya pengisi saja. Kayak dinding nih. Dinding itu kan pengisi dia. Kemudian non struktural adalah bagaimana yang tidak terkait secara langsung dengan kekuatan struktur bangunan dan menjadi beban bagi elemen struktural. Biasanya elemen non struktural mengalami kerusakan lebih awal dan mengalami perbaikan penggantian, termasuk elemen ini adalah lantai, dinding, atap, dan tangga. Cara membedakan struktural dengan non struktural dengan sederhana, lihat aja orang itu membangun ya. Bangun itu seperti apa dia? Dia ke kolom dulu ya, kolom, balok, pelak lantai, naik lagi kolom, balok, pelak lantai ya, kolom, balok, pelak lantai, baru kayak dinding dan sebagainya macam. Kan tidak mungkin dinding duluan kan? Ya, tahu-tahu atap duluan gitu, kan tidak mungkin. Ya pasti pondasi ya jelas itulah. Ini kan pondasi kan termasuk ini, yang di sini ya. Yang di sini kan disebutkan ini, yang termasuk pondasi kan, ya, elemen struktural, pondasi, rangka atas juga masuk ini. Tapi kalau bangun itu kan dari yang paling basic, yang paling dasar itu pondasi, baru ke kolom. Maksudnya kalau slope ngerti tidak kamu? Muhammad Hilman ada? Ya Pak. Slope apa slope? Istilah slope. Lah kan dari mata kuliah. Balok ya, bangunan biasa kan? Ya slope apa slope? Iya, balok yang di pondasi itu Pak, di atas pondasi. Oke, ya di atas pondasi ya. Oke, slope. Dia beton bertulang gitu ya biasanya ya. Kalau bangunan rumah sederhana kecil aja itu ukurannya. Tapi kalau Anda lihat bangunan bertingkat itu slope namanya tie beam itu besar ya. Besar ya, karena dia pengikat ya. Slope itu. Jadi itu pondasi, kemudian naik lagi slope baru ke kolom.
balok, baru plat lantai, dan seterusnya ya. Ini kalau lantai ini lantai yang ini, maksudnya lantai yang apa biasa di bawah. Kalau lantai di atas itu kan dia memang dicor gitu ya, pakai beton. Pembangunan gedung ada sudah ini, tidak usah tidak usah. Cukup ini saja pembagian ini ya. Oke. Itu mengenai apa itu beban. Kemudian nah ini saya kira sudah Anda kerjakan di tugas yang kemarin saya kasih, itu malah lebih panjang lagi ceritanya. Tapi ini petunjuk kalau yang sederhana seperti ini ya, langkah-langkahnya. Ini struktur rangka batang sederhana, 2 batang. Ini koordinatnya, ini petunjuknya sudah ada semua di sini, cara-cara pakainya. Sudah ada manualnya saya buat. Ini hasilnya. Itu bisa kita lihat. Ya. Kemudian untuk ngetesnya, ini sudah saya buatkan ini contoh sederhana. Jadi Anda coba dulu seperti saya bilang tadi, Anda coba dengan soal-soal yang mudah jawabannya. Yang ini seperti ini saja. Ini oke, balok P, oke, reaksinya kiri kanan P per 2, benar enggak? P-nya Anda umpamanya kan masukkan aja angkanya kan, 10 ton misalnya. Ini misalnya lebarnya 5 meter, 10 meter. Pasti nanti reaksi A ini 5 ton, ini 5 ton. Gambar bidang momen seperti apa? Anda sudah tahu kan? Nah, kalau dia ada jarak AB, Anda kasih saja. Kalau dia 10 meter, 5 meter, 5 meter, mesti Anda kasih 7 meter dengan 3 meter. Nanti kan berubah reaksinya. Rumus umumnya kan ini. Masukkan angka. Begitu juga ini. Begitu juga beban merata setengah bentang ya. Nah ini ledutan. Nah ini biasanya yang ini yang agak panjang sedikit. Tetapi, nah, coba perhatikan. Coba ingat ya. Coba ingat. SAP 2000 ataupun software struktur yang lain, itu jawaban pertama yang didapat itu adalah deformasi. Baik dia ledutan ataupun petanan sudut. Baru setelah itu dia hitung hierarki di dalam programnya, baru hitung gaya dalam, momen, gaya lintang, gaya normal, dan sebagainya. Kemudian baru reaksi pertakan. Itu urutannya. Ya. Jadi displacement-nya dulu. Jadi makanya dia nanti kalau ada ngeran, dia langsung hasilnya itu langsung tunjukkan deformasi. Karena memang itulah yang didapat lebih dulu karena metode matriks atau metode displacement ya kalau di teorinya ya. Yang didapat adalah displacement-nya dulu, deformasinya dulu. Nah ini cara ngecek deformasi di tengah-tengah ini, tinggal masukkan P-nya. Kalau X jarak sini, ya sudah tinggal masukkan kalau X-nya tuh. Jadi setiap ledutan di sini, Anda bisa cari cek berapa ledutan dengan rumus ini. Yang maksimum ini tinggal masukkan aja. Tapi ini harus ada besarannya, P-nya dalam berapa ton ya. L-nya dalam meter, tapi kalau ton meter berarti E dan I-nya ngikutin. Ton meter juga. Kalau kilonewton meter, kilonewton meter. Nah, ini ada beberapa rumus yang sudah saya masukkan di sini. Ini juga Anda bisa cek. Ya, coba dikit-dikit ya. Ini sebenarnya Anda atas kemauan sendiri lah yang ngetesnya. Tapi yakinlah kalau Anda coba ini, Anda masuk angka-angkanya, tes dengan SAP, benar hasilnya, mudah-mudahan langkah ke depannya Anda benar gitu. Karena ini sudah ada rumusnya. Tapi kalau Anda tidak coba adalah, itu pasti benar. Nah itu kemungkinan Anda nanti agak kesulitan. Ini untuk menambah tingkat keyakinan Anda, bahwasanya Anda itu paham dengan input. Karena setelah kemarin, di SAP itu Anda hanya input. Prosesnya Anda tidak terlibat. Anda kan cuma klik analisis saja, run gitu ya. Hasilnya dari SAP tinggal hasil itu Anda harus paham apa maksud angka itu. Ya, harus bisa menerjemahkannya. Kalau misalnya landutan, di mana kita lihat ininya? Lihat kita lihat angkanya di tabel itu yang mananya landutan vertikal, landutan horizontal, putaran sudut yang mana angkanya.
bidang momen, itu angkanya di mana gitu. Anda tinggal baca, kalau Anda tidak bisa baca ya sama aja buta huruf. Cuma bisa input, ngeran sama outputnya nggak tahu baca. Ditanya berapa lanjutan maksimum, nah, nggak tahu Anda angkanya. Apalagi nanti sudah ke ke arah desain. Misalnya beton bertulang, tulangan. Coba tulangan atas di tumpuan itu berapa luas tulangan? Ya, nanti Anda terjemahkan lagi. Luas tulangan itu kalau kita konversi ke dalam bentuk besi diameter sekian, itu berapa biji, itu berapa buah? Kan begitu biasanya kan? Apa 3 diameter 12, apa 4 diameter 16. Nah, itu lebih advance lagi dia nanti anunya. Apa untuk terjemahannya. Nanti udah itu digambar lagi. Jadi kita cuman main software itu bukan cuman ngeran input, ngeran selesai, enggak, harus dalam terakhirnya bentuk dalam gambar pelaksanaan atau gambar desainnya, DED namanya. Detail Engineering Design. Ya, dalam bentuk perencanaan rekayasa yang detail. Detail itu apa? Definisi umum detail itu bisa menjadi pegangan tukang untuk bekerja di lapangan. Selama dia belum bisa jadi pegangan tukang untuk bekerja di lapangan atau bisa direalisasikan di lapangan, itu belum detail. Yang belum detail harus didetailkan lagi, masih umum sifatnya. Nah, itu ya. Jadi tidak main-main itu desain itu. Bukan cuma ngeran baik. Ya. Makanya harus hati-hati ya. Oke, saya kira ini cukup. Saya akan ke penjelasan masalah apa yang berikutnya. Coba kita lihat yang di e-learning. Mana e-learning? Ini. Kembali aja selesai. Oh, yang tugasnya belum saya kasih ya. Apa ya? Nah, ini mungkin untuk video ini. Coba ini kita lihat dulu video supaya tinggal 1 menit lagi. Hmm. Ya, kita pindah ke link yang berikutnya ya. Ini sudah hampir 1 menit. Saya tinggal 1 menit lagi. Saya stop dulu. Kita pindah ke link yang berikutnya. Video yang di internet, yang di e-learning. Kemudian tadi ada saya tambahin di grup WA. Itu ada folder yang akan saya jelaskan nanti mengenai berkaitan dengan tugas ya. Mengenai tugas. Ini linknya masih satu lagi link, jadi sementara ini kita bahas dulu masalah video ini untuk lebih jelas masalah beban angin terutama kalau beban mati tidak masalah lah. Nanti setelah itu akan saya ini kan berkaitan dengan tugas ya. Jadi tugas itu intinya tugas yang sudah Anda buat itu Anda ulang lagi ya. Itu kan sebentar, tugas itu Anda mengerjakan gaya batangnya pakai apa? Pakai manual ya? Halo? Itu saya lihat di tugas itu disuruh buat pakai riter, pakai persimpangan titik. Memang gaya-gaya batangnya ada hitung manual ya atau pakai software? Halo? Itu tugas gimana? Wensen? Ada Wensen? Halo Wensen? Tugas kemarin itu untuk rangka batang, rangka atap itu gaya batangnya ada hitung manual atau pakai apa ya?
Manual ya. Ya karena di tugas itu saya lihat di lembaran itu diminta kan pakai pakai metode Ritter segala macam itu kan. Itu manual, oke. Nanti di sini kita akan pakai software SAP untuk menghitung gaya batang. Kemudian desainnya juga semuanya dikerjakan oleh SAP ya, itu intinya. Oke. Nah, ini video pertama saya putar dulu. Bentar saya share dulu ini suaranya biar kedengaran. Oke, saya share screen. Analysis of a frame in an airplane hangar under wind load. Consider a small airplane hangar having a square Ini base hangar 36 meters itu by ya. 36 meters and a pitched roof with an overall height Ini kelihatan ini videonya, suaranya kedengaran? Nah, ya, oke. of 13.3 Tuh meters. ukurannya tuh. Tingginya 13 ya. The hangar is located Mungkin sama dengan tugas Anda ya, 30 meter. Saya lihat itu angka-angkanya itu seperti itu besar-besar ya. Tapi sebenarnya kalau besar-besar itu udah bisa pakai rangka kuda-kuda deh, biasanya pakai gable frame ya, kalau kuda-kuda nanti terlalu ruwet ininya, terlalu banyak rangka batangnya. in an open terrain in a coastal area having a basic wind speed of Nah, ini 58 dia punya kecepatan angin dasar itu 58 meter per second ya. meters per second. The skeleton of the structure consists of 7 frames spanning a distance of 36 meters. Nah, ini. Jadi dia frame-nya berupa ini apa tuh balok gable frame ini, bukan kayak balok aja, bukan kuda-kuda ya. Tidak apa tugas sana kan kuda-kuda ya. In this lecture, we wish to analyze the central frame. Nah, jadi kita ambil yang tengah saja. Makanya biasanya Anda kan ambil yang salah satu kuda-kuda saja kan, ambil yang tengah-tengah ya. Yang paling besar bebannya gitu ya. Due to the wind load only. More specifically, we are going to determine maximum bending moment, shear force, and axial force Nah, in itu. each Justru dia mau cari nanti gaya-gaya dalam berhubung dia ini portal ya. Jadi dia ada semua gaya dalam, itu momen, gaya lintang, dan gaya normal. Tapi kalau kita hanya rangka batang, rangka batang dan rangka batang bidang, itu yang ada gaya dalamnya ada gaya aksial sih. Baik itu tekan ataupun tarik jenisnya. member. The frame has 4 members. Tuh, ya batangnya ada kolom 2, balok yang miring itu ada 2. Before we can analyze the frame, we need to determine the loads that wind exerts on the structure. Such determination generally is based on the governing design codes. Nah, Here we are going to untuk use beban the angin ini American ada Society of beban, Civil ada ininya, Engineers ada Design aturannya. Code entitled Minimum Design Loads for Akan Buildings and sama kan Other kayak tadi kan Structures. minimum design ya. Herein we refer to it as ASCE Nah, 716. kalau kita SNI yang tadi ya, The code 2013. provides several procedures for determining wind loads. Itu metodenya ada beberapa prosedurnya. We are going to use the envelope procedure, which works for regularly shaped low-rise Untuk yang buildings. gedung Given that the hangar is rendah ya. located in an open terrain with very few obstructions around, wind velocity pressure for the frame can be computed using equation where V is basic wind velocity in meter per second. The coefficient 0.534 is the product of several factors given in the code for this particular scenario, including a topographical factor, a wind directionality Nah, itu factor, rumusnya. and an exposure Ini coefficient. cara ngitung ya. Given- Mungkin saya skip aja ini angka-angkanya In sudah order to masuk. ensure that the structural members can resist wind, Nah, jadi wind affects the bagaimana walls and the interaksi roof of angin the dengan hangar struktur, in several ways, each resulting in a different pressure profile on our frame. We need to consider all Arah angin, possible scenarios in order to ensure that the west to barat, structural di members timur. can resist wind regardless of its direction. Generally speaking, wind Ah. causes external and internal pressures on the walls Leeward and the roof atau of the angin datang hangar. dan angin pergi, leeward ya. Externally, the windward side of the building is going to be subjected to positive pressure, meaning the wind is pressing against the Oh, wall, positive pressure while the kan leeward side is subjected to negative pressure, negative. meaning the wind creates a suction force at the wall. Isap In ya. our case, the akan roof of ada the isap. hangar is also subjected to negative pressure Tuh, since it ada has a negatif, ke relatively atas juga dia small ada. inclination angle. Ya.
According to the design code, we need to consider two principal directions for wind, east-west and north-south. Similar to the east-west direction, when wind travels in the north-south direction, positive pressure is exerted on the windward side, while the leeward. Ya, makanya ini ya untuk perhatian. Jadi kalau tugas itu kayaknya Anda itu cuman atap aja ya. Padahal sebetulnya atap itu kan di atas gedung ya. Di atas gedung, jadi makanya seperti tadi, dia harus juga ada tekanan terhadap dinding setinggi gedung itu bagaimana? Karena kalau di atas kayak ini ya, kuda-kuda di atas meja gitu ya. Kalau mejanya tuh bergeser ke kiri ke kanan, lah atap kan ikut bergeser. Tapi kalau Anda cuma menghitung akibat beban atap angin itu hanya di atap saja, tidak ke gedung, jadi seakan-akan di tempat peletakan atap itu di atas gedung itu nggak bergeser. Itu kalau saya terutama kalau yang desain profesional ya, kalau kita mau desain betul-betul gedung itu saya tuntut itu kemarin itu seperti ada di Fakultas Hukum itu dia desain ada gedung 3 lantai, kuda-kuda di atasnya saya minta ya konsultannya ngitungnya kayak tugas gitu, sebenarnya salah itu, prinsipnya salah itu, atap Anda itu tidak bergerak berarti, padahal itu kan di atas gedung. Kalau gedung itu bergerak, kan itu kuda-kuda kan ikut bergerak, terutama beban gempa gitu. Beban angin taruh, tapi harus tetap ada. Perhitungan beban angin tetap ada itu. Karena ada tekanan yang keluar bidang atap tadi ya, bukan tekan. Yang neken itu cuman di dinding yang angin datang, isep dinding, bagian dinding angin pergi. Sedangkan di atap itu narik dia. Dua-dua arah angin itu dia mengisap atap itu keluar gitu, ditariknya keluar. Kalau dari gambar tadi ya, itu sebagai pengetahuan. Leeward side as well as the roof undergo negative pressure. Tuh, lihat. Kan angin itu kan Further, ke atas an ya. internal pressure is formed when air gets inside the building or is sucked out of the building through its openings. If air can get inside the building faster at the windward side than it can leave at the leeward side, then a positive pressure develops inside the hangar. On the other hand, if there are more openings at the leeward side, if air can be readily sucked out of the building, then a negative pressure develops inside of it. Here we are assuming the building is enclosed, meaning we must keep the hangar door closed when high winds are present. Itu harus tertutup. The biar total nggak pressure terjadi on the dari dalam walls ya. and Nah, the roof of the building then can be written as tuh, kan ada yang keluar ada where yang Q is the velocity pressure and CE and CI are coefficients for eksternal external sama and internal, internal ada ini pressures koefisiennya. respectively. Since we already have calculated the wind velocity pressure, the design wind pressure can be written as. We are going to consider two general load cases. Tuh gambarnya kan. Ya. Case A deals Tuh. with east-west wind direction, and case B is for north-south wind direction. Nah, biasanya yang lebih berbahaya itu dari east ke west ya. East ke west karena dia ini bentangnya pendek. Kalau dari north south ini dia bentangnya panjang jadi lebih kaku. Jadi relatif dia lebih aman gitu dibanding dia kalau dia ke arah east west ya. Biasanya begitu. Lebih kaku. For a rectangular building with a gable roof of medium height of 11.3 m, CE for the exterior surfaces of the building is given in the design code. Tuh, ada The desain koefisiennya are tuh, ada koefisiennya. Tuh, ya. the positive value indicates pressure is being exerted on the surface of the wall, and a negative value indicates the pressure is moving away from the surface, causing a suction force. Tuh, ya. The internal pressure coefficients are. There is a positive coefficient of 0.18, and there is a negative coefficient of 0.18. This means we need to consider both positive and negative internal pressure in our analysis. Let's calculate the external and internal pressures affecting the structure. Since the frame carries only a part of the wind pressure on the walls and the roof, first we need to figure out how much pressure is exerted on each wall and each roof panel.
Using the design pressure equation, we can determine the external and internal design pressures like this. Ini hitungan saja. Jadi kita tuh dia ke atas semua, dia akan hisap dia keluar ya. Ini tekan gitu. Nah, jadi selama ini Anda kan cuman bagian atas ini saja kan? Ya enggak? Betul enggak? Halo? Betul enggak? Ya kalau saya lihat data tugas Anda itu kan cuman bagian atasnya aja. Yang miring itu ya. Kan nggak ada tiang itu. Jadi seakan-akan peletakan kiri kanan Anda itu kan cuman sendirol yang nggak bergerak sama sekali. Padahal ini kalau kita lihat ini kan di atas kolom, di atas tiang. Kalau tiang ini kan nggak mungkin tidak bergeser. Tiang itu kan sama kayak pohon kelapa gitu. Kayak jepit bebas, di bawah itu jepit, di atasnya bebas. Tiba angin pastilah bergeser. Jadi asumsi ini hanya penyederhanaan, hanya untuk tugas ya. Kalau ada ngitung sebenarnya dalam struktur itu harus dimasukkan pemodelan itu seluruh struktur masuk ya, harus masuk. Makanya nanti di tugas besar ini Anda harus hitung jadi satu modelnya tuh. Gedung beton itu 5 lantai ditambah atap ya, di atasnya nanti ada. Untuk kuliah kedua nanti mungkin Pak Antoni akan menjelaskan mengenai tugas besar. Karena ini tugas yang awal ya, tugas kecil lah yang ini ya, karena individu. Tapi masalahnya Anda sudah hitung dulu, sudah pernah Anda hitung. Tapi saya nanti akan minta Anda cara ngitungnya ada 3 skenario. Ada 3 skenario. Skenario yang paling mudah itu adalah penampangnya semuanya sama. Kemudian kedua skenario yang paling murah. Nah, itu ada mudah, ada murah. Murah itu apa? Ya masing-masing batang itu sesuai dengan gaya batang yang ada pada batang tersebut. Anda desain ya penampangnya nanti lain-lain. Paling pertama tadi penampangnya sama semua. Nah, yang ketiga itu tengah-tengah. Jadi misalnya batang atas Anda kelompokkan sama. Batang bawah Anda kelompokkan sama, batang diagonal. Jadi dia ada lain-lain itu ya. Tapi seragam. Jadi ada 3 seragam. Nah, itu nanti di antara 2 itu. Jadi kalau yang mudah itu mahal karena gaya batangnya profilnya sama semua itu mahal. Jadi, tapi kalau yang ringan ringan itu dia murah tapi sulit karena siap penampang itu beda-beda penampangnya. Nanti kalau ada salah pasang gimana? Nah, yang tengah-tengah 3 tadi ya itu ada seragam. Batang atas diseragamkan, batang bawah diseragamkan. Ya, seragamkan maksudnya dari gaya batang bawah itu gaya batang yang paling besar di mana, jadi profilnya tinggal nyamakan yang paling besar. Nah, yang kedua itu tengah-tengah, yang terakhir yang skenario yang tengah-tengah. Dia pekerjaannya tidak begitu sulit dan juga tidak begitu tengah-tengah dan juga harganya juga tengah-tengah gitu. Itu tinggal di skenario-nya mau ambil yang mana gitu. Oke. Oke, kita teruskan ini. Itu beban-bebannya. For the scenario in which wind travels in the north-south direction, ASCE 716 gives us the following pressure coefficients. And just like load case A, the frame needs to be designed to support wind pressures are defined as force per unit area. We need to convert them into force per unit length before placing them on the target frame. Nah, jadi sama dengan atap ya. Dia per meter persegi dikalikan dengan lebar strip jadi per meter maju, nanti dikalikan dengan jarak antar gording, dia jadi per meter beban titik ya, itu anunya biasanya. Tapi kali ini dia tidak, dia beban merata karena portal itu balok itu bisa menahan beban merata, sedangkan yang rangka batang tidak bisa menahan beban merata. Yang bisa dia tahan adalah beban titik ya, itu saja bedanya. Secara prinsip sama. The middle frame needs to be designed to support wind pressure exerted on 6-meter wide wall and roof panels. For example, in the case of load case A1, a pressure of 634 newtons per square meter is being applied to the left wall panel.
To Makanya saya bilang convert this tadi, to a kalau kuda-kuda Anda itu yang di atas, ini ada kolom, tiang, biasanya pasti tiang lah. Itu harus Anda kasih beban merata, neken ke kolom, sepanjang kolom, tinggi tiang linear itu ya. load, we are going to multiply the load magnitude by the width of the wall Nah, panel. lebarnya gitu This ya. gives us a uniformly distributed load Nah, of itu kan. 3.8 kilonewtons per Tuh. meter. Nah, jadi begitu A beban similar merata ya. calculation can be Jadi performed on video ini lebih mudah untuk memahaminya karena ada ininya, ada animasinya the gitu. right wall, resulting in a Kali distributed lebarnya, load of tuh. 1.94 kilonewtons per meter. Jadi mau nggak mau Since itu the nggak bisa lepas dari ini ya, dari struktur kolom. Kuda-kuda Anda itu nggak berdiri sendiri gitu. Ya, Anda nanti putar aja sendiri roof sini transfers videonya. its load to the Lebih frame detail via a ya. series of beams, we Nah, makanya untuk kuda-kuda yang di sini ini seperti yang 3,6 ini dikalikan dengan lebar lagi jadi beban kali luas jadi beban titik langsung di titik ini. Di titik sini ya. first need Titik to sininya. transfer the area load from the Itu roof to beban. the beams. Apakah This miring is ya itu done kan by kemiringan multiplying the load magnitude by the atap. distance between two consecutive beams. For the interior beams, Tuh, this distance is 10 menit 3.68 lagi ya. meters. The two exterior beams each has a smaller tributary area. Tuh, For those two detail. beams, we multiply the load magnitude by half of 3.68 meters. We then multiply the magnitude of each distributed load by 6 meters to Tuh. determine the equivalent concentrated load Nah, that wind jadi kan exerts beban on the sama kayak frame atap tadi through the ya. beam segment. Dikalikan This lebarnya gives jadi beban us the terpusat. following loads for the left side itu. of the roof. Ya. For the right side, Halo? Halo? Nah, jadi seperti inilah kira-kira Anda kan beban angin, tekanan angin kan seperti ini ya. Ada yang ke sana, ada yang tekanan ada isap. Tapi kalau yang peraturan baru itu isap semua. Nggak ada yang tekan. Kenapa? Yang tekan tuh hanya di sini, di sisi yang sebelah angin datang, yang isap sebelah angin pergi, dan di atas atap itu bebannya ke atas semua gitu sebetulnya. Ya, gitu. Karena dia kita hitungnya terhadap struktur keseluruhan. Tapi kalau dia cuma atap sendi roll ya memang begitu dia ada tekan ada isap yang lama itu. we need to obtain a similar set of loads. Tuh, So for load case lihat. A1, Dia keluar semua itu bebannya. we need to analyze this frame. Tuh, kayak garis betul. Padahal biasanya Anda kan yang di kanan ke atas, yang dari kiri kan ke bawah ya tekan. Ini hanya ini saja. Here are the loads Terangan for the cara other load mendapatkan beban. cases. Itu kasus Let bebannya us lain-lain. analyze the frame for load case A1. We assume the frame is fixed at the base, Tuh. and all the Yang jepit, yang tidak bergerak itu di bawah. Kalau di atas ini, di kaki kuda-kuda yang sebelah kiri pertakan itu bukan fix. Dia masih bergerak walaupun dia sendiri roll, dia bergerak. members have the same section and material properties. I am going to assume you are familiar with the matrix displacement method since it was covered in previous lectures. To start, I'm going to write the stiffness matrix for each Nah, member. ini hanya For member Susah lah. AB, we get Ini hanya member by the hitungan. system for the unknown case, with the Tuh, maximum dapat and minimum semua force angka-angkanya. for determining max. Oke, kita lanjut dengan video yang kedua. Analysis of a frame in an airplane hangar under wind load. Stop. Kita lanjut yang kedua, video yang kedua. Analysis of a frame in an airplane hangar under wind load. Consider a small airplane height of 30 load only, more sudah ya? structure, Sama ini, where sama. V is basic wind. Oh, sorry, sama ini. Given the building dua is going to kali? be subside the building. Since Oh ya, to sama, convert sama. for the Oke, interior sorry. beams, Saya this pikir distance dua is 3.68 video ini meters. sama ya. Oke. Saya lanjutkan. Kemudian saya akan balik ke bahan yang ini saya belum sampai apa. Tapi yang saya ingin jelaskan ini yang saya share di grup. Sudah dibuka belum grup WA-nya tuh? Halo? Nah, itu Anda coba download karena di situ ada beberapa file sub yang sudah saya upload itu yang memang untuk penyelesaian soal yang akan kita bahas. Itu kaitannya dengan ini. Dengan tugas Anda ya. Oke.
Oke, kita mulai. Sebentar. Ya. Oke, ini ya. Ini saya buka. Nah, ini yang saya akan bahas ini ya. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Ini file subnya sudah ada di saya share di grup itu. Anda bisa tinggal coba dari yang pertama sampai yang ada 3-4 versi gitu ya. Ini ketentuannya. Ketentuan ini Anda sesuaikan dengan tugas Anda. Tugas Anda, ini kombinasinya, ini gambarnya, ini profil yang mau dipakai, ini bagian atas dan bawah, ini diagonal. Dia pakai double siku ya. Anda kemarin diminta apa? Pakai channel ya? Desainnya. Saya lihat itu di tugas itu profilnya channel. Oh, Gording ya. Gordingnya channel, sedangkan batangnya nggak ada ketentuan. Anda ambil sendiri ya. Tuh kemarin Anda pakai apa itu profil batang atas, batang bawah, diagonal. Halo? Anda pakai profil apa ya? UWF. Oke, tidak apa-apa. Pokoknya yang penting diagram rasio tegangannya itu kan tidak melebihi yang diizinkan ya. Oke lah kalau gitu. Biasanya dia lebih banyak ke profil channel atau siku ya, double siku. Nah, contoh ini double siku ya. Siku tapi dipasang kiri kanan. Oke. Nah, ini waktunya tinggal 4 menit. Oke, nah kita bahas dulu ininya. Penjelasan secara tertulisnya. Jadi ini beban-bebannya sudah dihitung nih. Nah, beban ini ada beban angin. W itu beban angin ya. Beban angin ini ada vertikal horizontal. Aslinya miring beban itu ya. Aslinya miring beban itu seperti ini. Nah, ini aslinya bebannya miring. Tapi kita konversi atau kita uraikan ke dalam vertikal horizontal. Tinggal lihat vertikalnya ke bawah atau ke atas, horizontalnya apa ke kanan atau ke kiri. Gitu lah. Antara W1 dengan W2 dengan W4 kan beda-beda tuh. Kalau W2 ke bawah dengan ke kanan. Kalau W4 ke atas dan ke kanan. Gitu ya. Gitu. Jadi sesuaikan dengan Anda saja. Tugas Anda. Ini kuda-kuda 2D. Ini modelnya. Nah, jadi model itu mungkin Anda kemarin sudah ya. Jadi Anda pasang dulu ininya. Gridnya sesuai dengan posisi yang ini kan, yang diperlukan. Ini gridnya, titik 00-nya boleh diambil di tengah-tengah, boleh mau diambil di sini, boleh, terserah. Ini kebetulan di tengah ya. Berarti kalau kita pakai grid, ini grid ada 0, 0, ini grid min 6, min 8 untuk X-nya, plus 6, plus 8. Ini grid ini. Kalau yang Z itu grid 0, 0,85, kemudian 5,464 dan grid 3646. Jadinya begini. Tinggal Anda menggambar ya. Menggambar, ini tinggal menggambar. Ini bisa pakai split ya, di split supaya dia jadi seragam sama. Kemudian beban-beban seperti itu, model pembebanan tampilkan angka-angka bebannya ini seperti ini. Jadi dia tampil. Jadi kita tidak bisa tidak bisa kita bilang, wah bebannya sudah saya masukkan. Harus Anda buktikan bahwasanya soal itu memang ini angkanya sesuai dengan angka yang diketahui di soal gitu ya. Jangan cuma mengaku baik. Misalnya nih, W2 di sini.
W2 adalah 1,5 dengan 2,5. Coba kita lihat di sini. Gebak angin, WL ke kanan. Tuh, lihat ini. Kan 1,5 ke bawah dan 2,5 ke kanan. Bisa kita tampilkan. Tidak bisa dibohongi. Ya, makanya tampilkan ini untuk soal Anda di tugas nanti ya. Ini tinggal 1 menit lagi. Ini kita stop saja ini. Kita masuk ke link yang berikutnya. Ini link yang terakhir. Start saja. Oh, belum bisa. Ini jam berapa? Jam 12. Ini 1 menit lagi. Itu cuman kuda-kuda sendirol kiri kanan kan, padahal sebenarnya realnya tadi kalau kita lihat di hangar pesawat tadi, kalau saya ganti balok gable frame tadi dengan kuda-kuda kan kolomnya kan tetap, jadi nggak mungkin dia ada bergerak kolomnya ini, makanya dia harus dihitung sebagai struktur atau kuda-kuda di atas kolom gitu. Itu yang sebetulnya yang realnya seperti itu. Jadi kalau Anda mendesain yang sebenarnya itu harus dimasukkan juga kolomnya. Ya. Nah, jadi seperti itu tadi ya. Nah, saya cuma tunjukkan saja bahwasanya yang tugas Anda itu hanya tugas ya. Jadi ikutin aja seperti yang sudah ada. Ada tekan, ada hisap di atas atap itu. Karena tekan hisapnya di ini tidak ada kalau di dinding, di kolom ya terutama, karena memang kita tidak modelkan di sini. Yang jarak ini kalau sudah ada 4 meter, panjang bangunan 36. Udah ini atap yang dari seng. Samakan aja dengan yang sudah Anda buat. Cuman ini tadi gaya batangnya jangan pakai Cremona ya. Sebetulnya kalau Anda itu pakai Cremona itu, kalau saya melihatnya tugas ini namanya, coba hidup dulu kamera kamu. Ini kan kuliah terakhir ini sesi terakhir. Saya mau ambil video, mau ambil absen 42. Saya mau absen. Jadi kalau gambar atau menghitung gaya batang pakai Cremona ataupun pakai yang metode yang lain itu namanya nyikso, sebenarnya nyikso mahasiswa itu. Ya, ya Anda belajar tidak usah lah yang sub yang ruwet-ruwet. Dulu ada kalau salah ada Risa 2D. Itu simpel sekali anunya, untuk mempelajarinya, untuk mencari gaya batang ya. Itu tinggal mudah modelannya, malah ada beberapa tipikal bentuk kuda-kuda itu sudah ada. Tinggal di gambar sendirol, kemudian dipasang taruh beban, selesai gaya batang ya. Misalnya mau dia berat sendiri juga bisa. Itu terus terang saya bilang itu nyiksa mahasiswa. Tahu nyiksa tak? Maksud Palembang. Nyiksa atau bahasa Palembang, maksud Indonesia. Menyiksa mahasiswa namanya ya. Itu gaya batang sebanyak itu pakai Cremona, itu nyiksa namanya. Cremona segala macam itu cukup dengan teori di kelas saja ya. Kalau tugas tidak bisa lah itu. Karena itu belum tentu salah pula kamu ya. Masalah Cremona itu kan narik garis. Kalau tidak sejajar garisnya, terus pakai skala pula kan. Di skalatis. Kalau dia skala itu paling kencang pakai mili. Kalau setengah mili udah main kiro-kiro kamu. Gaya batang sudah main kiro-kiro itu udah akurat. Jadi, ya tapi nggak tahu ya karena memang tugasnya seperti itu. Sebetulnya kalau saya sih bisa dikontrol pakai software lah. Anda belajar software sebentar aja lah, pakai Risa 2D rasanya. Kalau saya dulu
memperkenalkan di statika itu pakai Risa 2D ada programnya. Itu programnya free ya, untuk student itu free program itu, freeware. Mudah sekali itu. Ya, apalagi staffnya sudah profesional. Oke lah. Jadi itu anunya, oke, sebentar saya ambil absen dulu ya. Ini 2 layar. Ini layar kedua ini masih banyak yang enggak hidupin kameranya. Udah ngilang tuh. Tinggal ketidur. Oke, saya ambil satu. Saya masukkan lagi di absen yang tadi. Jadi ada 2 versi, ada yang versi awal. Kayaknya versi terakhir ini lebih dikit orangnya. Yang lain tadi sudah hilang sudah. Yang kedua, layar kedua. Ya cuma 2 layar. Oke, saya ambil. Nah, oke. Oke, saya lanjutkan. Nah ini tadi ya, jadi saya bilang tadi yang satu ini nyikso mahasiswa, menyiksa, ya. Nyagoi, bahasa Palembang. Ngapoi, juga apa, metodenya tidak akurat, terus nyaroi. Kalau komputer itu metodenya akurat, apa dan mudah gitu. Ya. Oke, sekarang saya balik ke WhatsApp tadi. Nah ini. Nah, saya tunjukkan dulu ini langkah-langkah ininya, apa penyelesaiannya. Ini kelihatan ya? Halo? Halo, kelihatan? Oke. Nah, jadi yang lama itu sebenarnya membuat model ini. Ya, membuat model ini yang model strukturnya yang agak lama. Tapi setelah itu apa simple ya, karena apa joint displacement hasilnya kontrol. Oh, langkah-langkahnya mana? Oh, langkah-langkahnya belum ada ya. Bentar. Dan langkah-langkahnya ini. Oh, nggak ada langkah-langkahnya. Sama ini. Oh, ini ada langkah-langkahnya nih. Oh, kurang satu. Soalnya kurang satu. Ini saya share lagi di grup aja. Saya download, saya share ke grup PBATS ya. Ini filenya. Ini ada langkah-langkahnya. Kalau tadi kan tidak ada langkahnya langsung hasilnya. Ini ada langkah-langkahnya. Itu sudah saya share. Jadi saya balik lagi ke ini. Ada 17 halaman. Ini ya, mungkin agak beda dikit ini ya, betul di ujungnya ini. Itu seperti itu ya. Tapi ini ada langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya sini. Kelihatan ini? Halo? Yang ada langkah ini? Ya. Ini yang tadi ada juga langkah-langkahnya, cuman saya lupa ini masukin. Oke lah, ini ya. Ini hasil langkah-langkahnya ada, ini ada print aja, ini ada 17 halaman, biar Anda bisa coba gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini sudah sampai terakhir. Nah, sekarang begini, saya tunjukkan dulu apa file subnya dari program yang sudah saya share itu, bagaimana ininya, begitu hasilnya, ya. Oke, saya masih pakai yang sub
versi 14 lah biar supaya lebih ringan ya untuk ininya. Bentar dulu. Nah, saya anukan sub saya 14. Coba saya share sub ini. Saya share ini ya. Next. Ini ya. Saya share, saya buka karena filenya sudah ada, saya buka open. Ini kelihatan ininya. Sub saya. Halo? Kelihatan ya? Oke. Saya cari di sini. Di sini backup TBTS. Yang ini pertemuan 3. E-learning. Nah ini. Isinya dari teras awal ini ya. Saya open. Tuh. Kelihatan ya? Nih. Ya. Ini anunya. Kalau kita XZ seperti ini. Apa modelnya? Ini kalau kita lihat di sini, ini latar belakangnya bisa kita sebetulnya kita bisa apa? Kita seperti kemarin bisa kita option, colors, display, misalnya backgroundnya putih aja lah biar enak ya. Oke, putih, kemudian pointsnya ini merah. Oke, frame-nya hitam. Oke, ininya perutakannya biru atau teksnya biru. Perutakannya juga biru. Oke. Tuh, ya. Ini kura-kuranya ya. Nah, ini kalau kita menampilkan ininya, labelnya, ini labelnya. Tuh, angka-angka, pakai angka semua gitu ya. Kemudian untuk label, ini bisa kita edit kayak kemarin saya bilang. Ini, tuh, A1, ini batang atas gitu. Kemudian di ini diagonal ini, tegak ini juga, ini batang bawah gitu ya. Batang bawah. Dan kalau saya tampilkan ini, view axis, axisnya tidak kelihatan. Color display axis. Ini abu-abu. Show grid. Kok kenapa enggak tampil? Oh, hide. View. Masih ada juga. 3D. Oh, dia tidak di titik 00 ya. Ini koordinatnya berapa? Kenapa tidak muncul ini? Gridnya heran juga, kenapa tidak muncul? Nggak apa-apa lah, ini ya seperti inilah ya. Ya, ini yang betul tampilannya. Jadi apa seperti tadi ini awalnya kita buat ini dulu. Apa penampang apa ininya betul strukturnya, baru nanti kita masukkan ke define material. Tentukan dulu materialnya. Materialnya apa? Steel atau apa gitu ya. Ini biasanya steel, ini standarnya. Bisa dimodify. Ini standar baja biasa gitu ya. Modulusnya ini kita ambil yang standar saja. Kemudian untuk penampangnya, ini saya labelnya penampang. Tuh lihat. Oke, apa
60-66 yang standar ya. Nah itu di mana kita tentukan di sini section properties frame. Nah itu ya, S60-60 ini ya, 60 kita modify. Ini diambil dari dari apa? Dari sub ya, database. Ini ukurannya dia dalam meter, kita bagusnya dalam mili saja biar ya. Kita rubah dulu dalam meter, misalnya Newton milimeter. Nah, jadi nanti di sini bisa kita lihat define, section, frame, ini. Misalnya 5550. Lebih kecil ya. Nah ini, ukurannya depth. Ini maksudnya tingginya, outside width, yaitu dari ujung kiri ke ujung kanan. Kemudian horizontal leg thickness, tebalnya, verticalnya ini sama. Ini back to back, yang sejarak antara dua ini tadi, dua siku ini kan ada jarak itu 8. Section propertiesnya ini luas penampangnya sekian dalam mili ya, moment inersia segala macam ini. Tuh, semuanya sudah ada, tinggal kita ini. Kayak kemarin kan sudah saya tunjukkan cara membuat profil dan penempatannya seperti apa, taruh sini gitu ya. Nah join ini pun bisa kita ini kan bisa kita kasih tambahan J kan, J1, J2 itu boleh tambah untuk notasinya, atau cukup batangnya saja yang ada awalan tapi yang angka tidak usah berarti, kalau angka itu berarti titik notasi daripada titik simpul. Oke. Kemudian apa lagi? Nah ini penampang sudah. Kemudian ininya kita lihat display beban load join sudah masuk belum ini? Nah ini sudah ada bebannya. Ini beban dead load, beban mati ya. Ini sementara kita mestinya mau hapus ini biar tidak rame. Nah ini bebannya sudah ada. Cara masuknya beban, kemarin ada yang nanya ini beban titik ya. Jadi saya pilih titik dulu. Nah, ini dalam Newton ya. Kalau misalnya kilonewton, saya ganti kilonewton di sini, dia langsung angkanya berubah. Kilonewton mili. Ini ya, 12,5. Jadi caranya ini, misalnya ini mau masuk ke beban titik, mau ganti saya 12. Ini kan termasuk beban dead load ya, join load DL. Saya klik ini, kemudian saya assign, join load, force. Nah ini pilih. Ini kan ada dead load. Saya ganti misalnya ini, titik ini ke arah bawah, Z sebesar 20 misalnya. Saya ganti 20. 20 ini jangan 20, dia ke atas. Nanti dia kasih minus, dia ke bawah. Coba lihat. Kalau saya kasih OK. Tuh, dia berubah toh. 20 ya. Ingat ya. Begitu juga yang lain. Nah, ini contohnya. Jadi mungkin ini kita tidak usah, kita undo saja. Kita ganti. Sekarang misalnya beban yang lain, beban angin. Saya misalnya display, join load, beban angin apa? Nah, WL ya. Tuh, ya. Kita lihat sini. Ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Ini ke kanan dan ke atas, itu tinggal angkanya saja. Ya, karena tadi dimasukkan dalam kilogram, ya ini mungkin adanya satuannya atau dalam ton ya. Tuh, atau apa gitu ya, tingkat kesatuannya. Mau kilonewton boleh sesuai dengan soalnya berapa ini. Nah, kalau yang ini sama kayak tadi, tapi dua-duanya misalnya ini ya. Saya mau ganti. Klik ini lagi, assign, join load, force. Pilih dulu load patternnya. Load patternnya wind load. Nah, ini saya ganti. Misalnya mau ke kanan ini 1,5. Ke kanan berarti yang ini. 1,5. Ya. Ya, kebetulan saya pakai koma ya. Yang ini ke atas. Misalnya 1 ya. Ke atasnya ini. Ya ganti 1. Kalau bilang oke. Tuh, ganti kan? Oh, bukan. Salah. Nah, pakai koma ya. Ya ganti lagi. Ini undo dulu. Ini saya ganti.
Tapi kalau ini sama, sekaligus saja titiknya di klik gitu ya. Kemudian Anda assign, join load, pause. Ini 1 titik ya, bukan 1 koma. 1.5. Oke. Tuh dia sekaligus. 3 titik ini kalau dia memang sama beban titiknya ya. Sekaligus. Kalau dia lain-lain ya satu persatu. Saya unload. Ini sekadar untuk apa? Ini saja. Untuk contoh. Ini WinLoad. Ya ini kita tinggal ini saja. Coba display. Jadi ini saya tunjukkan yang sudah diisi. Cara ngisinya sudah saya kasih contoh tadi. WinLoad. Oh, WinLoad-nya belum berisi. Oh, ini sudah WinLoad ya. Live load. Display, load, join. Live load. Tuh, sudah diisi semua, satu semua. Jadi ini tiga-tiganya sudah diisi. Kemudian ada kombinasi, beban kombinasi. Kita tentukan. Ini load combination. Nah ini macam-macam. Nah ini hati-hati kombinasi 1 kita modify. Ini 1,4. Oke, kombinasi 2. Ini 1,26 sesuai dengan soal tadi ya. Kombinasi 3. Ini. Kombinasi 4. Ini. Nah, kalau sudah ini, yang ini dibuang. Ini karena ini di setel ini bawaan dari ini ya, bawaan dari program. Ini dibuang, dibuang. Oke. Kita save ya. Save. Save. Nah, sekarang kita mau desain atau mau kita run dulu ini. Nah, satu lagi yang perlu diingat, ini kan rangka batang ya. Rangka batang ini harus dirilis dulu nih. Harus dirilis. Kita bisa lihat di sini. Rilis ya. Rilis ada enggak? Nah, ini ada rilis semua, benar nih. Kalau tidak dirilis, nanti dia ada momen. Nah, ada momen itu berarti masih salah. Yang tadi ada hanya rangka batang. Beban terpusat, dia hanya rangka batang. Oke. Clear. Ini saya run lah. Itu run ya. Ini sudah benar. Analyze, run. Nah, milih run-nya yang ini. Ini ada option. Option. Kita sebagai rangka batang. Ya. Stress boleh. Karena plain truss itu sub daripada space truss. Kita oke saja. Kita tinggal run. Jadi untuk masing-masing beban tadi, beban hidup, beban mati, beban hidup. Nah ini, ya. Ini saya bilang tadi, dia langsung hasilnya di form shape. Di form shape akibat dead load. Ya. Kalau saya bagi, apa ininya, bagi 4. Ini kan bisa saya bagi 4 ini. Window-nya. Option, window 4. Tuh. Ini misalnya akibat beban mati ya. Ini misalnya akibat beban hidup. Saya bisa tampilkan displacement akibat beban hidup, live load. Tuh. Ini juga saya kasih ini ya. Apa wire shadow. Jadi itu sebelum dan sesudah. Ini bisa dianimasi ini ya. Ini bisa dianimasi. Ini. Tuh. Ini juga bisa dianimasi. Akibat angin. Ini. Oke, atau ini ya. Akibat angin di sini. Angin. Ini akibat angin. Saya kasih displacement-nya. Akibat wind load. Tuh. Ya. Dia angkanya beda-beda nih. Kalau saya pakai mili ya. Coba lihat. Mili. Nah, titik ini displacement-nya berapa? Tuh, ke bawah minus 2,166 akibat wind load. Tapi yang ini akibat live load 0,4, lebih kecil ya. Akibat beban mati. Titik ini. Tuh, lebih besar. Ya, 7. Jadi dikombinasikan. Nah, kalau di sini nggak bisa tampil di kombinasinya.
Bentar, oh kombinasi, oke, kombinasi satu atau dua gitu ya. Ini kombinasi, tuh lihat angkanya. Tuh jadi 9 toh. 9. Nah, 10 menit lagi ya. Nah, jadi ini anunya, hasilnya. Nah, sekarang desain atau bidang momen atau bidang kayak aksial udah. Ini saya pilih ini frame, ini aksial. Saya tunjukkan yang mana? Ini dalam kilonewton. Show values atau diagram ini. Tuh, yang merah tekan, yang kuning tarik ya. Kalau pakai angka ini tinggal frame, ini pakai angka. Itu angkanya. Mau pakai tabel sebenarnya saya ajarkan cara print tabelnya. Untuk masing-masing gitu. Nah, sekarang desain ya. Setelah selesai semua ini, makanya saya bilang ini kan nggak ada jawabannya nih. Yang benar yang mana ya hasil run kamu. Nah, sekarang saya coba desain. Sekarang desain, kena apa still, saya pakai yang ini. Kita lihat ini dulu aturannya. Ini pakai SC, moving frame. Ya, moving frame dan ini sudah biarkan saja ini. Kemudian option. Ratio limitnya 1 benar, oke, tidak apa-apa. Oke. Kemudian aturan yang ada. Kemudian desain still frame, desain combo. Nah, ini yang harus kita aktifkan. Ini sudah aktif ya. Sudah aktif yang ini dibuang. Nah, jangan lupa yang ini dibuang ya. Jangan dicek, uncheck ini. Karena kalau uncheck, kalau tidak dibuang, nanti kombi ini digabung dengan bawaan dari program. Nah, jadi ini. Oke, sekarang kita desain. Kita langsung ini. Nah, dia langsung desain dewek. Nah, ini. Ya. Hasilnya. Nah, hasilnya apa? Yang merahnya apa? Yang merah ini berarti tidak aman. Tidak aman. Jadi kita, sedangkan yang lainnya itu apa relatif ya aman. Jadi kalau kita ini kan lagi desain ini, oke. Nah, ini bisa kita lihat dari rasionya desain, display desain info, rasionya. Itu angkanya. Jadi ini sudah melewati 1. Kalau dia yang aman itu 1 ke bawah ya. Jadi ini, oh ini ada. Kenapa? Oh, kekecilan yang ini. FA-nya. Ya, terlalu langsing. Ya, harus diganti. Yang ini, ya. Seperti ini. Jadi desain kita ini berarti masih ini tinggal diganti, dibesarin profilnya ya. Besarin. Nah, tinggal apa seperti itu aja. Besarinnya apa? Ya, dibalik lagi kan tadi. Misalnya dilepas, dibuka. Kemudian Shift S sebagai apa yang file yang baru, kemudian Anda run. Ini kalau saya buka yang versi yang lainnya, RAS 2 misalnya. Open, oke. Ini RAS 2, kita lihat ininya, profilnya apa yang dipakai, section. Nah, ini sudah beda ini. Kalau kita lihat XZ, siku, semuanya siku sama ini. Ini mau di apa? Siku itu apa? Nah, siku ini apa mau dia suruh pilih sendiri ya ini. Kalau kita lihat siku. Nah, ini antara dua ini ya. Antara yang auto select ini. Ini pakai auto select ya. Jadi dia milih sendiri nanti anunya. Apa yang berdasarkan gaya batangnya ya. Jadi kalau saya run sama kayak tadi juga. Analyze, run, ini. Tunggu sebentar. Ini desain combo dulu.
Nah ini harus ingat ya. Ini harus ingat, desain combo harus yang ini uncheck agar supaya memang betul-betul combo ini saja yang dipertimbang, yang dihitungnya sesuai dengan soal. Kalau Anda cek tadi, nanti ini ada tambahan di steel 1, di steel itu. Jadi salah dia. Desain concrete. Tuh. Jadi dia merah semua ini anunya. Jadi kita harus berarti dibesarin itu penampang. Ini jadinya pilihnya berapa? Siku ini. Jadi pilihan ini tidak benar ini. Dia pilih dari yang paling ringan itu kurang banyak pilihan. Jadi kita tidak usah, ini sebagai contoh saja. Kalau saya buka yang berikutnya A3 ya. Atau import. Coba kita buka. Oh, ini tinggal mana? Nah, ini sudah berubah. Jadi kalau saya harus coba run, desain, tapi ingat tadi apa? Desain combo dicek dulu, ini dibuang. Nah, oke ya. Baru Anda run. Ini sudah aman masalahnya. Kemudian desain. Tuh, tinggal hanya satu yang nggak aman. Ini bukan nggak aman. Nah, dikit sekali ini. Nah, hampir aja. Hampir. Ini juga. Ya, masih oke. Jadi ini sudah aman semua. Nah, maksud saya ini kalau sudah aman, kita mau tahu kira-kira apa, atau kalau pakai angka yang ini ya. Oke, desain. Tuh, rasionya ya. Masih oke. Berapa berat ini? Berat kuda-kuda Anda? Ini kan akan bertanya kan? Ini dalam ton apa dalam kilo Newton? Kilo Newton misalnya. Satuannya dia dulu. Kilo Newton, milimeter. Oke, kilo Newton di sini ada display, show tables, kemudian miscellaneous data, material list, objek. Bentar ya, kita load case-nya. Oke. Nah ini totalnya. Total weight-nya 3,3000 kilonewton. Ya. 3,3. Jadi kali 100 ya. Jadi 300 sekian. Itu kalau mau display berdasarkan ininya, material list-nya, section semuanya, ini juga bisa. Oke. Nah, by object. Tuh, masing-masing tuh. Ini yang siku sekian, unit list, panjangnya sekian, beratnya sekian. Ya. Panjang dalam mili. Total kan, jadi ini Anda bisa kirim ke Excel. Ini rinciannya gitu, rincian per masing-masing tipe section tampang. Oke. Itu tadi ya. Kalau mau lanjutan ya tinggal mau lanjutan misalnya. Akibat kombinasi 4 misalnya. Ini dicek lanjutan di titik ini yang paling tengah ya. Itu lanjutannya 11 mili. Ini 11 mili. Ya, dia memberikan beban lanjutan yang diizinkan berapa. Nah, itu tadi yang Anda bisa pelajari itu bahannya sudah saya kasih tadi ya. Nanti ada tambahan lagi sedikit mengenai auto select tadi. Sebenarnya auto select tidak perlu. Boleh juga Anda coba ya auto select. Masukkan penampang sebanyak mungkin sebagai calon profilnya. Kemudian Anda
pakai apa ininya, pakai grouping tadi, nanti dia milih sendiri hasilnya dapat seperti itu. Atau dicoba-coba boleh, ya. Coba-coba. Jadi skenario-nya file ini bahasanya yang saya minta itu kan skenario-nya ada 3, itu berdasarkan gaya masing-masing, berapa profilnya yang aman, kemudian bagaimana dengan kalau dia diseragamkan semua sama gitu ya, kemudian dibagi-bagi yang atas, ya tergantung tugas Anda gitu ya. Yang atas misalnya diseragamkan batang atas profilnya ya ambil yang terbesar dari yang paling aman kan, yang bawah juga sama, kemudian yang diagonal ataupun tegak itu juga sama, mana yang paling besar diseragamkan semuanya untuk apa, kemudahan pekerjaan. Nah nanti ini sudah saya anukan apa di grup itu, jadi Anda pelajarin saja itu apa anunya, file subnya udah semua saya kasih itu ya. Coba aja run, bisa saja dimodifikasi sendiri, mau di save dulu lah. Tapi ingat ada satu tadi kata kunci, waktu desain Anda harus apa di desain combo itu yang otomatis itu harus di uncheck, dibuang ceknya, karena kalau enggak nanti dia yang bawaan dari software dia hitung juga gitu, padahal kita kan apa kombinasi bebannya sudah sesuai dengan yang ada di soal gitu ya. Nah untuk ininya apa, untuk keterangan selanjutnya untuk tugas apabila Anda diperlukan ya, saya bisa menjelaskannya, tapi Anda buat link Zoom-nya kalau mau, itu waktunya malam ya, di atas jam 8 lah, jam 8 sampai jam 9 atau jam 10, nanti saya bisa jelaskan lah. Mau sekali, mau 2 kali pertemuan, nggak apa-apa. Saya akan bersedia untuk menjelaskannya, karena waktu tugas ini 1 minggu. Ini minggu depan harus Anda selesaikan ya. Jadi makanya dicoba dulu, Anda pelajari dulu, buat dulu sesuai dengan data tugas masing-masing. Nanti kalau ada kesulitan atau ada masalah, ada pertanyaan, nanti ya diatur saja. Jadi maksudnya semuanya kalau bisa di-share di grup WA itu, misalnya kita janjian malam apa misalnya, ini hari apa nih, hari Rebo ya. Misalnya Jumat malam Sabtu misalnya ya, boleh. Jam 8 misalnya kita ketemu di Zoom untuk membahas masalah tugas ya. Ngerti tidak? Halo? Halo? Iya, Paham ya? Ketua kelasnya siapa? Ketua kelas untuk Indra Layo? Ada ketua kelasnya atau B? Iya Pak, hadir Pak. Nah ya itu tadi ya. Jadi kalau memang perlu untuk penjelasan tugas, intinya Anda kerjakan dulu, Anda pelajari dulu yang saya kasih, kemudian pelajari, Anda coba tugas Anda itu dengan sub. Nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan atau yang tidak jelas atau misalnya tidak jalan atau misalnya hasilnya tidak aman, nah itu Anda anu saja, Anda atur waktunya malam ya. Kalau siang saya besok ada kuliah gitu, jadi kalau siang itu tidak bisa karena ada kuliah. Yang ada waktu luang itu malam ya. Anda atur saja waktunya, kasih tahu saya, nanti saya akan hadir untuk menjelaskan tugas ya. Oke, kalau tidak ada masalah, tidak ada lagi, saya kira cukup. Nanti absennya nanti saya akan absen ya, apa di e-learning itu. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya kira kita cukup. Nanti atur saja waktunya untuk asistensi tugas ya. Saya kira Anda perlulah itu, karena kalau tidak diasistensikan itu nanti bisa tidak sesuai dengan yang diperlukan ya. Misalnya ledutan, Anda harus cek ledutan di tengah itu berapa, ya turunnya berapa. Kalau kuda-kuda Anda turun, nanti plafon Anda bengkok kalau tidak dinaikkan ya. Dia harus nanti dinaikkan sesuai dengan turunnya berapa, agar supaya nanti akibat beban mati paling tidak profil plafon Anda itu tetap flat gitu. Itu intinya. Oke, saya kira cukup ya. Kita lanjutkan nanti untuk
asistensi kalau memang Anda butuh ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.